Shalom, selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Senang rasanya boleh kembali berjumpa dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti kelas 6. Dan Bapak yakin setiap anak-anak yang ada di rumah ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Sebentar kami mau belajar, Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak di rumah boleh buka pada bab 5 pada halaman 26, dan tema pembelajaran kita hari ini adalah hubungan akrab dengan Allah. Nah, salah satu hubungan akrab dengan Allah, bagaimana kita bersekutu dengan Allah di dalam doa. Dan doa adalah merupakan cara manusia untuk dapat berkomunikasi dengan Allah. Melalui hubungan dengan Allah dalam doa, kita dapat menyampaikan permohonan dan mendengar kehendak Allah. Tekun dalam doa adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan akrab dengan Allah. Nah, siapa anak-anak yang ada di rumah yang selalu bertekun di dalam doa? Bukan hanya berdoa makan saja, tetapi juga setiap bangun pagi kita berdoa, dan setiap ketika kita sedang mau melakukan aktivitas kita dalam apa yang kita mau kerjakan, kita selalu melibatkan Tuhan di dalam doa kita. Nah anak-anak, di dalam Alkitab Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana untuk kita dapat berdoa. Nah untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Ketika kamu bangun pagi, mengucap syukurlah dan berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan badanku, karena Engkau sangat baik. Mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bisa makan dan minum, karena Engkau sangat baik. Mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluargaku, karena Engkau sangat baik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, itu tadi adalah doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bagaimana kita berdoa. Dan Bapak percaya bahwa di dalam doa itu ada kuasa anak-anak, sehingga sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus dapat berdoa. Dan doa juga dikatakan sebagai nafas orang percaya. Artinya kalau kita tidak lagi ada doa, maka kita tidak lagi bernafas secara rohani. Nah anak-anak, masih membahas tentang doa, kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana hal pengabulan doa yang Tuhan ajarkan di dalam
Alkitab. Dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat 7 hingga 11 ada berkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di sini, firman Tuhan ada menyatakan mintalah, yang berarti kita disuruh meminta kepadanya agar kita diberikan oleh apa yang kita inginkan. Yaitu meminta dengan cara berdoa dengan tekun dan tanpa putus-putus dan disertai dengan iman, sesungguhnya pasti apa yang kita minta akan diberikan, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Selain kita meminta, kita juga harus mencari, karena dengan mencari, kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Karena jika kita hanya meminta tanpa mencari maka itu akan menjadi sia-sia. Seperti kita menginginkan suatu pekerjaan, apa kita hanya berdoa untuk meminta pekerjaan? Tentu tidak, karena dengan hanya mengandalkan doa sahaja kita tidak akan mendapat pekerjaan itu. Tetapi jika disertakan dengan keinginan untuk mencari pekerjaan tersebut, maka kita akan dipermudahkan jalan bagi kita untuk mendapat suatu pekerjaan. Poin terakhir di sini adalah ketuklah. Ketuklah di sini berarti bukan kita disuruh untuk mengetuk-ngetuk pintu. Tetapi kita disuruh untuk mengetuk hati Tuhan dengan cara selalu mengucap syukur dengan apa yang selalu diberikannya, dengan selalu memuji namanya, memuliakan namanya, dan berdoa dengan tekun. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita inginkan jika kita hanya datang di saat kita memerlukannya sahaja dan berdoa hanya sekali dan berharap Tuhan langsung mengabulkan apa yang kita minta. Tapi jika kita berdoa dengan tekun dan bersungguh-sungguh serta dengan iman yang kuat maka pintu hati Tuhan akan dibukakan seluas-luasnya bagi anak-anaknya yang bersungguh-sungguh di dalamnya. Intinya, dengan meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan disertai dengan iman yang kuat maka kita akan mendapatkan semua itu. Jangan pernah lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak hebat kelas 6, hari ini kita sudah banyak belajar ya tentang doa. Dan Bapak harapkan untuk setiap anak-anak yang di rumah, mungkin hari-hari ini kita jarang berdoa. Kita hanya bermain saja di rumah, bermain game, dan juga mungkin melakukan hal-hal yang lain tanpa sungguh-sungguh kita berdoa, meminta Tuhan Yesus yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Karena kita sungguh memerlukan kehadiran Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum nanti Bapak akan berikan tugas, Bapak rindu berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Mari anak-anak yang ada di rumah, ambil sikap berdoa ya. Kami bersyukur ya Tuhan buat pembelajaran hari ini. Kami sungguh menyadari bahwa kami sungguh memerlukan kehadiran Engkau dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk membangun hubungan akrab dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Kalau kami bersalah di hadapan-Mu, kami berdosa, kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dan juga biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap orang-orang tua yang ada di rumah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang senantiasa ada bagi kami, Immanuel, Allah beserta dengan hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.